Karena mestinya kalau orang yang mensucikan Allah Rabbul Alamin, maka dia menetapkan semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah, nama-nama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Sering Allah menyebutkan dalam kitabnya bahwa seluruh makhluknya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pertanyaannya, Ustaz, apakah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik juga bertasbih kepada Allah? Jazakumullahu khairan. Tafadhol. Nah, barakallahu fik. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita renungkan, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman, kemudian makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, mereka bertasbih, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ya, dalam ayat itu benar sekali. Kemudian pertanyaan, apakah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu kemudian dia juga bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Kita nyatakan tidak. Bagaimana mungkin orang-orang musyrik, orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah di dalam, ya, peribadahan, kemudian dia menodainya, ya, menodainya, maka dia bukan orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian mereka yang menisbahkan dirinya kepada dinul Islam, tetapi mereka juga menodai daripada pensucian Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia menetapkan semua nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Mestinya dia menetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka justru mengingkarinya dengan dalih dia ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Contohnya bahwasanya orang-orang yang mereka itu mengingkari daripada sifat Allah Subhanahu wa taala nuzul misalkan. Ya, kemudian juga istiwa 'alal arsy gitu ya. Kemudian mereka menyangka bahwasanya kalau kita tetapkan seperti itu berarti kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini namanya mu'attil, ya, mu'attil. Kemudian dia menafikan daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dia mensucikan Allah? Saya katakan tidak. Ya, kita katakan tidak. Kenapa? Karena mestinya kalau orang yang mensucikan Allah Rabbul Alamin, maka dia menetapkan semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah, nama-nama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Loh, dan bagaimana dengan ayat tadi? Bisa jadi, ya, itu keluar daripada keumuman ayat. Ya, keluar daripada keumuman ayat. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan lain sebagainya itu dia termasuk mu'attil, musabbih, ya, maka dia itu tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita kembalikan pada ayat tadi, kalau kita ambil keumumannya saja, bukankah orang-orang Nasrani juga masuk ke dalam keumuman ayat tersebut? Apakah orang-orang Nasrani itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan tidak, karena dia telah mengingkari ataupun menyelisihi daripada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa mereka menetapkan Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan yang lainnya? Ya, maka di sini apakah dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Kalla, tidak. Ya. Kemudian orang Yahudi yang menetapkan anak Uzair ibnu Allah, apakah dia adalah orang yang mensucikan Allah? Kalla, dia tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mensucikan Allah? Ya, kemudian dia menetapkan Uzair itu adalah anak Allah Rabbul Alamin. Ya, maka katakanlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kul in kana bagaimana? Andaikan saja, ya, Ar-Rahman Allah Rabbul Alamin itu memiliki anak, fa ana awwalul abidin. Apa maksud daripada fa ana awwalul abidin? Apakah Rasulullah itu mengibadai daripada anak Allah Rabbul Alamin? Tidak. Ya, tafsirnya bukan itu. Tetapi di dalam tafsir itu, aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang pertama mengibadai Allah Rabbul Alamin dan menyatakan bahwasanya Allah itu tidak punya anak. Jadi orang-orang yang menetapkan, ya, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan juga orang-orang yang menyatakan Allah itu punya anak seperti Nasrani,
ya menganggap Isa itu anak Allah, kemudian juga orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, maka dia tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia telah menodai Allah Rabbul Alamin, ya. Maka di sini keluar daripada keumuman ayat tersebut. Ya, penanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya.